Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anak. Semangat untuk kalian semua. Selamat datang di channel UPTD SDN 102. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa di dalam hati. Berdoa dimulai. Selesai. Selamat menonton video yang akan Ibu tampilkan. Tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 2, manusia dan lingkungan. Pembelajaran 5 dan 6. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu dengan membaca, siswa dapat mengetahui macam-macam otot pada manusia. Yang kedua, dengan mengamati gambar, siswa dapat menyebutkan macam-macam gerak otot dengan percaya diri. Dan yang ketiga, dengan berkreasi, siswa dapat membuat desain cover buku. Otot pada manusia. Tahukah kamu apa sih yang dimaksud otot itu? Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia, berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak. Otot bekerja dengan cara berkontraksi dan berelaksasi. Fungsi otot pada manusia yaitu menjalankan dan melaksanakan kerja, contohnya berjalan, mengangkat, dan memegang. Menggerakkan jantung, mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat yaitu nutrisi, oksigen, dan lain-lain. Sekarang kita belajar tentang macam-macam otot manusia. Macam-macam otot manusia itu ada 3. Mari kita simak secara bersama-sama. Yang pertama adalah otot polos. Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita, yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Otot polos dibentuk oleh sel-sel yang berbentuk gelendong, di mana kedua ujungnya runcing dan mempunyai satu inti sel. Gambar di bawah ini merupakan contoh dari otot polos. Adapun ciri-ciri otot polos yaitu waktu kontraksi antara 3 sampai 180 detik. Bentuk dari otot polos adalah gelendong, terletak pada organ dalam, memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Pergerakannya dari otot polos lambat dan mudah lelah. Dipengaruhi oleh saraf otonom. Otot polos biasanya berada pada bagian usus, saluran peredaran darah, dan otot di saluran kemih. Ciri-ciri otot polos yang terakhir, tidak diperintah oleh otak atau tidak dipengaruhi oleh otak. Itu merupakan ciri-ciri dari otot polos. Macam-macam otot yang kedua yaitu otot lurik. Otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Otot lurik
otot yang bekerja di bawah kesadaran. Otot lurik juga dinamakan otot rangka karena menempel pada rangka. Dinamakan otot lurik karena adanya sisi gelap dan terang yang berselang-seling. Perhatikan contoh otot lurik di bawah ini. Adapun ciri-ciri dari otot lurik yaitu berbentuk silindris dengan garis gelap terang, melekat pada rangka, bekerja secara sadar dengan perintah otak, cepat dan mudah lelah. Bentuknya yang panjang dan memiliki banyak inti sel atau disebut multisel. Ciri-ciri otot lurik mempunyai pigmen mioglobin. Adapun ciri-ciri yang terakhir, inti sel yang berada di tepi. Macam-macam otot yang ketiga yaitu otot jantung. Otot jantung adalah otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti. Otot jantung merupakan perpaduan antara otot lurik dan otot polos. Otot jantung berfungsi dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Otot jantung bekerja di bawah kesadaran manusia. Saraf yang mempengaruhi otot jantung adalah saraf simpatik dan parasimpatik. Ini merupakan contoh dari otot jantung. Ciri-ciri otot jantung yaitu otot jantung berbentuk silindris, memiliki percabangan. Otot jantung terletak pada jantung, memiliki satu inti sel yang berada di tengah, bekerja tanpa kesadaran manusia, bekerja terus-menerus dan tidak membutuhkan istirahat. Itulah ketiga macam-macam otot. Kalian bisa membedakan antara otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Adapun contoh otot dalam tubuh manusia, perhatikan gambar di bawah ini. Setelah kita mempelajari macam-macam otot, sekarang kita beralih pada macam-macam gerak otot. Gerak otot yang pertama yaitu gerak meluruskan. Contohnya, meluruskan lutut, siku, dan ruas jari. Seperti gambar yang ada di bawahnya. Yang kedua adalah gerak menekan ke bawah atau menurunkan. Dan yang ketiga, gerak memutar lengan sehingga telapak menelungkup. Keempat, gerak yang memutar lengan sehingga tangan menengadah, seperti gambar yang ada di bawahnya. Sedangkan yang kelima, gerak menjauhkan. Contohnya, gerak tungkai menjauhkan dari sumbu tubuh. Yang keenam,
gerak yang mendekatkan sumbu tubuh, contohnya gerak yang mendekatkan tungkai dengan sumbu tubuh. Dan yang ketujuh, gerak yang membengkokkan, contohnya membengkokkan siku, ruas jari, dan lutut. Kalian bisa mempraktekkan gambar-gambar tersebut secara mandiri di rumah. Otot pada manusia perlu dijaga dan kita rawat. Nah, sekarang Ibu akan membahas tentang materi cara menjaga dan merawat otot pada manusia. Cara menjaga yang pertama yaitu menghindari gerakan yang membebani kerja otot secara berlebihan. Dan yang kedua, melakukan peregangan. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Dan yang keempat, melakukan latihan rutin. Dan yang kelima, mengonsumsi makanan yang bergizi dan bermanfaat bagi otot. Dan yang terakhir adalah meringankan nyeri otot. Jadi, itulah tanda-tanda atau cara untuk merawat otot kita. Sekarang kita beralih pada desain cover buku. Cover atau sampul buku merupakan cerminan dari keseluruhan isi buku. Cover atau sampul merupakan bagian terluar dari buku yang terdiri atas dua sisi, yakni depan dan belakang. Kedua sisi ini saling mendukung dan melengkapi serta menguatkan isi dari buku. Cover yang baik adalah yang bisa mempengaruhi dan menarik minat orang untuk membaca isi buku secara keseluruhan. Agar dapat menghasilkan gambar cover yang baik, kamu harus benar-benar memahami isi bacaan terlebih dahulu. Setelah itu, kamu harus menentukan terlebih dahulu desain atau background yang disebut dengan latar. Perhatikan contoh cover berikut ini. Judul buku pada cover di samping yaitu Cerdas dan Bugar. Ini adalah contoh cover bagian depan dan bagian belakang. Adapun unsur-unsur cover buku, yang pertama, terdapat judul dengan pemilihan jenis huruf yang menarik dan mencolok. Kedua, terdapat kalimat penjelas judul yang singkat dan mudah dipahami. Ketiga, terdapat nama penulis. Keempat, terdapat identitas penerbit. Dan yang kelima, menyertakan gambar yang menarik. Keenam, terdapat sinopsis isi buku pada sisi belakang. Dan yang terakhir adalah terdapat identitas buku pada terdapat identitas buku pada punggung buku. Kalian bisa memperhatikan cover buku pada buku-buku paket yang telah kalian miliki. Ada dua macam desain dalam membuat cover, yakni
pertama, cover dengan latar berwarna putih dan tulisan sederhana. Contohnya seperti ini. Ini adalah contoh cover dengan latar berwarna putih. Dan yang kedua, cover dengan penuh warna dan gambar. Contohnya seperti ini. Setelah kalian memahami materi-materi yang Ibu jelaskan, marilah kita berlatih sesuai dengan pemahaman yang telah kalian pahami. Kerjakan soal-soal berikut ini. Yang pertama, apa fungsi dari otot manusia? Kedua, di manakah letak ketiga jenis-jenis otot pada manusia? Ketiga, sebutkan 3 contoh ciri-ciri otot lurik. Keempat, mengapa cover harus dibuat dengan seindah dan sebaik mungkin? Soal kelima, gambarlah cover tentang otot jantung dengan desain penuh warna dan gambar. Sudah Ibu jelaskan semua tentang materi-materi yang berhubungan dengan soal yang telah Ibu berikan. Kerjakan dengan baik dan dengan seksama. Selamat mengerjakan dan Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.